Bumi, tempat kita berpijak, semakin hari semakin tua. Ancaman demi ancaman seakan mengikuti seiring berjalannya waktu. Kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, hingga perubahan iklim menjadi hal yang hampir selalu kita dengar sebagai peringatan akan kehidupan di masa yang akan datang. Cuaca yang kian memanas, polusi udara, dan fenomena El Nino mulai merambah lalu kemudian memicu krisis air, sebuah kebutuhan paling vital bagi seluruh manusia. Jadi dampak perubahan iklim terhadap krisis air itu sudah nyata ya, terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Teman-teman di pulau kecil kesulitan mengakses air bersih. Teman-teman di wilayah pesisir juga mengalami hal yang sama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2022 merilis data dari total 5.970-an desa atau kelurahan yang ada di Jawa Barat, ada lebih dari 2.300 desa berpotensi mengalami krisis air dan kekeringan. Di sudut terpencil Indonesia, di mana hutan hijau dan sungai yang mengalir deras tersimpan sebuah cerita yang tidak terlihat bagi mereka yang hidup di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Batas yang ada menjadi samar terlihat, namun batas air menjadi sangat nyata bagi mereka yang berada di tengah hutan dengan sumber air yang dipertanyakan kebersihan dan keamanannya. Sebelum ada hibah PDAM, saya bersama suami saya mengambil air ke rumah saudara 4-6 ember buat konsumsi kebutuhan sehari-hari berupa cuci piring sama nyuci pakaian. Kendalanya ya kadang-kadang keruh, kadang-kadang bening, ya kadang-kadang ya rasa terus warna ada kelainan lah ya. Keterbatasan yang dialami menjadi sebuah tantangan setiap harinya. Padahal air merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat yang seharusnya dengan mudah didapat. Namun, di setiap kegelapan, niscaya akan selalu ada secercah sinar harapan yang datang sebagai jawaban. Hibah Air Minum memiliki tugas untuk meluaskan akses sambungan air minum ke rumah-rumah masyarakat, terutama air minum yang masih belum bermanfaat atau idle capacity yang diharapkan dapat tersalurkan secara menyeluruh. Masyarakat yang selama ini tidak tersentuh layanan air bersih yang disediakan oleh kami, oleh pemerintah daerah atas uluran tangan program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Melalui program ini sudah bisa mengakses layanan air bersih perpipaan. Program hibah air minum terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air minum dan dapat menginisiasi program lainnya untuk bersinergi bersama agar dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Kami melihat bahwa pelaksanaan dari program hibah air minum di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah berjalan dengan baik dan masyarakat dari Kabupaten Tasikmalaya ini juga sudah menerima manfaatnya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya hal ini adalah merupakan buah dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan bersatu padunya pemerintah dalam menghadirkan program hibah air minum, batas air bersih kini bukan lagi sebuah masalah dan hambatan yang tak teratasi, melainkan tantangan yang harus dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Mahemunah, Kampung Cilenga, Desa Selawangi, Tasikmalaya. Salami ieu abdi ngangge caiti karana umum masjid saatosna kenging bantosan ti program hibah air minum Kementerian PUPR. Saya bersih langsung ngocor di bumi kabantos pisan. Atur nuhun ka PDAM sareng Kementerian PUPR. Sudah ada hibah PDAM, saya sangat terbantu sekali. Bisa nyuci piring, nyuci baju, mandi, segala rupa. Nggak minta lagi sama saudara, sekarang kegiatannya di rumah. Alhamdulillah banget, sangat membantu banget, apalagi ya bisa dirasakan lah airnya jernih, bersih, layak diminum. Dengan akses yang stabil terhadap kebutuhan yang vital, air menjadi katalisator dalam langkahnya ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya.
Program hibah air minum terus berkembang untuk melancarkan kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat secara beriringan bertumbuh dalam meningkatkan kualitas hidup. Kami sangat berharap program-program langsung yang menyasar kepada kebutuhan masyarakat di Tapak, terutama mereka yang berhadapan dengan krisis air, mereka yang berhadapan dengan kekeringan, mereka yang berhadapan langsung dengan krisis pangan, makin diperbanyak ke berbagai daerah. Program semacam hibah air, program seperti sistem penyediaan air minum dan lain sebagainya harus diperbanyak dan harus diperluas jangkauannya. Sejak tahun 2010, program hibah air minum ini telah berhasil dilaksanakan di 374 kabupaten kota dan telah meningkatkan cakupan layanan air minum di lebih dari 2 juta sambungan rumah. Kami merasa senang berada di sini, di Kabupaten Tasikmalaya, yang telah berhasil menyediakan akses aman air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program ini. Kami mengapresiasi keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh instansi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam program hibah air minum. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci dari kesuksesan program ini. Semoga program hibah air minum memberikan kontribusi bagi peningkatan cakupan layanan air minum di Indonesia. Terima kasih kepada Kementerian PUPR, wabil khusus CVMU hibah air minum Dirjen Cipta Karya yang telah berkomitmen memberi bantuan kepada warga masyarakat, memudahkan masyarakat aksesnya terhadap air yang aman dan berkualitas. Mudah-mudahan kerjasama ini antara pemerintah daerah, kami wabil khusus PDAM dapat terus kita tingkatkan dan dirasakan terus manfaatnya oleh masyarakat. Hidup dalam batas air merupakan sebuah pengingat akan urgensi perubahan iklim dan pentingnya akses air minum untuk kelangsungan hidup masyarakat. Bersama, satukan semangat untuk melawan batas dalam air demi majunya bangsa yang takkan berakhir.